adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oh iya, sebelum itu jangan lupa berdoa. Semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa menjadi berkah untuk kita semua. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi IPA kelas 4 tema 1 subtema 1, yaitu energi bunyi. Kali ini kita akan membahas tentang energi bunyi. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Kalian tahu nggak sih apa itu bunyi dan getaran? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas, akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. 1. Sumber bunyi. Apa sebenarnya bunyi itu dan dari manakah asal bunyi? Bagaimanakah proses terjadinya bunyi? Pada dasarnya, benda dapat mengeluarkan bunyi karena bergetar. Benda atau alat yang dapat menimbulkan bunyi disebut sumber bunyi, misalnya gong yang dipukul dan gitar yang dipetik, dan seperti gambar yang di samping. Bunyi ada yang enak didengar dan ada yang tidak enak didengar, atau bahkan dapat merusak suara musik atau penyanyi yang merdu tentu enak didengarkan. Namun suara mesin pabrik, petir yang menggelegar, dan suara pesawat terbang tentu sangat mengganggu. Tuhan memberi alat pendengar yang sempurna, indera pendengar berupa telinga, namun di balik kesempurnaan tersebut ada keterbatasan dan di balik keterbatasan tersimpan kenikmatan. Tidak semua bunyi dapat kamu dengar. Andai kamu dapat mendengar semua bunyi, tentu tidak akan pernah bisa tidur. Telinga manusia normal hanya dapat menangkap bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz disebut audiosonik. Bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz disebut infrasonik. Sedangkan bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz disebut ultrasonik. 2. Perambat bunyi. Pada tengah malam yang sunyi, kita dapat mendengar bunyi denting jam atau suara gonggongan anjing yang berasal dari tempat yang jauh, atau mungkin suara cecak yang sedang merayap di dinding. Tahukah kamu mengapa bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Zat apakah yang menjadi perantaranya? Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatnya. Oleh karena itu, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Medium yang diperlukan bunyi untuk merambat dapat berupa gas, cair, dan padat. Ketika Bapak Ibu guru berbicara di depan kelas, kamu dapat mendengar apa yang dibicarakan. Hal ini menunjukkan bunyi dapat merambat melalui gas atau udara. Saat kamu menyelam di kolam renang, kamu dapat mendengar langkah temanmu yang juga berada di kolam renang. Hal ini menunjukkan bunyi dapat merambat melalui zat cair atau air. Perambat bunyi melalui zat padat ditunjukkan bila telingamu ditempelkan pada pagar besi, lalu temanmu mengetuk ujung pagar yang lain secara perlahan, maka kamu dapat dengar suara tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan berkah bagi kalian semua.